Ya, jadi sudah muncul ya. Ya, Pak. Jadi selanjutnya kita belajar mengenai record. Jadi sejauh ini kita sudah menyimpan nilai ya. Menyimpan nilai dalam suatu variabel, misalnya untuk nilai ini berarti kita simpan dalam suatu variabel bertipe integer ya. Kemudian juga kita sudah belajar menyimpan nilai string seperti ini dalam variabel bertipe string. Juga kita sudah belajar sebelumnya bagaimana menyimpan nilai sekumpulan nilai yang bertipe sama. 32, 11, 54, 65 itu tersimpan dalam suatu array atau larik ya. Atau sekumpulan nilai string seperti ini bisa kita simpan dalam suatu array atau larik bertipe string. Jadi seperti itu. Tapi bisa jadi ada kita menemukan suatu sekumpulan nilai ya untuk suatu data mahasiswa misalnya, data seorang mahasiswa, tapi tipe datanya seperti ini, nilai-nilainya seperti ini. Namanya Adi, usianya 24, alamatnya JDS misalnya. Nah, ini tidak bisa kita simpan dalam satu variabel karena sebenarnya dia mewakili satu data ya. Jadi tidak bisa kita simpan dalam variabel nama, ini dalam usia, ini di variabel alamat sendiri-sendiri ya. Karena bisa nanti berisiko datanya tidak tidak kompak, tidak dalam suatu tempat yang sama ya. Sehingga kita lihat juga tidak bisa kita simpan dalam variabel array karena array itu mensyaratkan bahwa tipe data atau nilai-nilai yang disimpan dalam array tersebut harus sama. Kalau integer, integer semua. Kalau array bertipe string, maka string semua. Nah, ini kita lihat nilainya beda-beda. Ini string, ini integer, ini string lagi. Sehingga tidak bisa juga disimpan dalam array. Sehingga untuk menyimpannya kita harus menyimpan dalam suatu tipe data bentukan disebut record. Ya. Record. Kalau dalam Pascal disebut record. Nah, kita akan coba lihat bagaimana sih bentuk suatu record itu. Ya, halaman browser saya sudah muncul ya tampilannya. Sudah, Pak. Oke. Jadi kita coba buat untuk mencoba suatu record seperti ini. Jadi untuk mendeklarasikan variabel record seperti biasa, kita deklarasikan variabel misalnya mahasiswa, kemudian dia bertipe record. Nah, ya, record. Kemudian nanti ada kita definisikan field-fieldnya ya. Jadi record seperti ini. Misalnya dalam suatu data mahasiswa kita bisa punya nama bertipe string. Kemudian bisa memiliki tadi usia bertipe integer. Kemudian dia juga bisa memiliki tadi alamatnya. Seperti ini. Kemudian benar deklarasi saya coba eksekusi dulu. Harusnya titik tapi temukan titik koma pada baris ke-12. Oh ini. Sorry. Jadi N titik ya. Bagi tanda akhir dari program. MHS tidak oke. Tidak ada error lagi. Ya. Sehingga sekarang kita sudah punya variabel bertipe record. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpan nilai-nilai tadi? Ya. Jadi tadi kita punya nama, maka kita bisa tulis seperti ini ya. MHS titik nama. Ya. Jadi sekarang kita pakai operator titik. Menyimpan nilai tadi ada Adi. Kemudian ada usianya, kita tulis MHS usia. Titik 2 sama dengan 24 tadi ya. Kemudian ada alamat, kita tulis alamat sama dengan JDS seperti ini. Sehingga kita sudah punya tempat untuk menyimpan satu sekumpulan nilai yang bertipenya bisa berbeda-beda, tapi dalam suatu tempat atau variabel yang sama. Jadi kita coba eksekusi. Ya, sudah benar. Sekarang kita coba tampilkan untuk mengecek apakah benar sudah tersimpan ke dalam variabel. Ya, jadi kita coba namanya adalah
mhs.nama, kemudian ya nama, usia, alamat. Alamat ini kita tampilkan mhs.usia, mhs.alamat. Ya. Eksekusi harusnya muncul nilai-nilai ini. Ya, nama Adi, usia 24, alamat CDS. Jadi sudah tersimpan data tersebut dalam record yang kita buat. Ya, seperti itu. Nah, dalam bahasa Pascal dimungkinkan kita untuk menghemat ya, menghemat penulisannya. Kita bisa juga menggunakan kata kunci with. Jadi with, kemudian nama recordnya, with, kemudian ada begin dan end. Seperti ini. Ya. Saya lupa apakah harus ada dua atau tidak ya. Nah, kalau sudah pakai seperti ini, berarti dalam baris begin sampai end ini, kita boleh langsung tulis nama. Ya, tidak perlu tulis nama variabelnya. Seperti ini. Kita coba eksekusi. Ya, bisa. Jadi, kalau kita pakai with ini, maka kalau ada variabel seperti ini bisa diasumsikan adalah sama dengan mhs.nama. Ya. Tapi hanya di dalam batas begin sampai end ini. Seperti itu. Ya, jadi kita boleh singkat. Tapi kalau di luar begin dan end itu, maka tidak boleh hanya seperti ini. Ya, tidak boleh hanya nama. Nah, tidak diperbolehkan karena tidak dikenali. Dianggap dia hanya suatu variabel biasa. Kita coba eksekusi. Ya, dia akan error. Tidak ditemukan nama, tidak ditemukan usia, tidak ditemukan alamat seperti ini. Ya. Nah, dia boleh kita kalau kita taruh dalam bikin end baru dia dikenali. Ya. Di sini baru dia bisa. Ya, seperti itu. Jadi itu untuk mempersingkat saja kalau kita tidak mau menggunakan secara lengkap nama variabel titik nama fieldnya, maka boleh kita seperti ini. Jadi itu mempersingkat saja menggunakan menggunakan kata kunci with ya, keyword with. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menyimpan data lain lagi? Misalnya kita punya data yang lain lagi mengenai si Budi. Ya, maka kita harus definisikan lagi suatu record. Seperti ini. Record misalnya mahasiswa 2. Berarti kita bisa tulis lagi untuk mahasiswa kedua tersebut kita bisa pakai. Ya. Jadi with mahasiswa 2 lakukan apa? Isi nilainya CDS Jenderal Sudirman seperti itu. Ya. Jadi kita sudah bisa pakai lagi variabel yang kedua. Coba eksekusi. Ya, jadi sudah kita pakai seperti itu. Tetapi ini sebenarnya masih memakan baris kode ya. Jadi baris kode karena setiap kali kita harus bikin lagi baru, berarti kita harus definisikan kembali record seperti ini. Sehingga alternatifnya adalah kita buat saja suatu tipe data baru yang bertipe record dengan field-fieldnya seperti ini. Jadi caranya seperti ini, mendefinisikan type ya, tipe data baru, type, kemudian kita berikan suatu nama untuk tipe data baru tersebut. Misalnya tipe datanya adalah record. Nanti bingung kalau udah record. MHS type misalnya adalah bertipe yang ini. Jadi kita salin di sini. Nah, sekarang kita sudah memiliki tipe data baru namanya MHS type. Sehingga tidak perlu kita definisikan berulang kali record tersebut, cukup kita pakai
tipe data bar tersebut. Ya, jadi seperti tipe data integer atau apa, string, maka kita bisa pakai tipe data tersebut ya, sama seperti tipe-tipe data lainnya. Seperti ini. Ya. Sehingga kita bisa menggunakan hal yang sama. Ya, ini benar, berarti tidak lagi kesalahan. Jadi kita sudah memiliki tipe data yang kita bisa pakai di tak terbatas variabel. Ya, kita mau definisi variabel baru, silakan. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat ini kan nilai untuk tipe data yang sama. Ya. Kita masih ingat kemarin, misalnya kalau kita memiliki nilai atau nilai yang sama, bertipe sama, ya, misalnya usia 1 integer, usia 2 integer, usia 3 integer. Ya. Ini adalah sekumpulan data yang bertipe sama. Sehingga paling bagus berarti kita simpan saja dalam suatu variabel usia yang dia adalah array 1 sampai 3 of integer. Seperti ini, ya. Kemarin kita belajar mengenai array. Array adalah sekumpulan, adalah tipe data untuk menyimpan sekumpulan nilai yang sama. Ini sama-sama integer. Berarti simpan saja dalam suatu variabel yang array. Nah, ini pun sama. Ini mahasiswa 2, 3, dan 1 adalah bertipe sama. Sehingga kenapa tidak simpan dalam saja dalam suatu, ini mahasiswa 1 ya. Dalam suatu array 1 sampai 3 of apa? Of MHS type. Ya, sama seperti tadi, integer, simpan dalam array integer saja. Ini juga mahasiswa type, simpan dalam array mahasiswa type saja. Ya, sehingga kalau makainya, saya hapus saja. Ya. Sehingga untuk makainya, untuk MHS indeks ke-1, untuk MHS indeks ke-2, seperti ini. Ya, kita coba eksekusi. Ya, sama hasilnya. Ya. Jadi kita sudah menciptakan suatu array dari record. Ya. Jadi kalau kita ilustrasikan, kita coba share. Oke. Kita punya record ini. Ya. Kemudian kita juga mau menyimpan Budi, saya lupa tadi berapa. Kemudian kita juga punya record lagi yang lain. Sangat besar ya. Seperti ini. Maka ini adalah satu record, ini adalah satu record, ini satu record. Kemudian kita lihat tipe datanya sama, ya, record 1, 2, 3. Maka kita simpan ini jadi suatu array saja. Satu array yang ini adalah indeks array indeks 1, array indeks 2, array indeks 3. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah menyimpan data yang seperti ini, array dari suatu record. Ya. Ya, seperti ini. Jadi array dari suatu record. Kemudian field record ini tidak terbatas harus 3, bisa hanya 1, ya, bisa juga lebih dari 3. Ya, kita bisa tambahkan. Dan juga tipe datanya juga tidak terbatas seperti ini ya. Jadi dalamnya bisa juga misalnya kita memiliki tipe data array lagi dalamnya. Misalnya apa ya? Misalnya dia memiliki IPK yang untuk semester-semester dalam kuliahnya. Misalnya dia sampai semester 8, berarti kalau di sini apa real ya? Saya lupa kalau di Pascal. Tipe data pecahan, oke, real ya. Jadi seperti itu. Jadi di dalam suatu record bisa ada array. Ya, di dalam suatu record bisa ada record lagi. Ya, jadi misalnya kita mau definisikan bahwa mahasiswa ini bisa punya kendaraan. Berarti kendaraan
adalah record dengan kendaraannya bisa punya nama lagi, ya, nama bertipe string, kemudian bisa apa, jumlah roda ya misalnya, roda bertipe integer. Kemudian mahasiswa itu bisa punya kendaraan, berarti dia, apa ya, kendaraan tipe supaya seragam. Mahasiswa bisa punya kendaraan dengan tipenya adalah kendaraan tipe. Saya coba eksekusi dulu supaya memastikan bahwa ya benar. Kemudian cara pakainya sekarang gimana? Misalnya saya mau isi mahasiswa yang pertama itu kendaraannya bernama apa dan juga beroda apa. Maka kita bisa pakai seperti ini. Misalnya mahasiswa pertama dia memiliki kendaraan dan nama kendaraan tersebut adalah motor misalnya. Motor seperti itu. Maka cara mixnya seperti ini. Ya. Dan dia punya roda 2, berarti dia mahasiswa pertama memiliki kendaraan dan jumlah rodanya adalah 2. Seperti itu. Coba kita eksekusi untuk memastikan. Ya, benar. Ya. Kita coba pastikan, kita coba ini benar tersimpan atau tidak. Nama kendaraan adalah MHS1, kendaraannya nama. Demikian juga dengan rodanya, roda. Ada kendaraan, mahasiswa 1 kendaraan dot roda. Kita coba eksekusi. Harusnya dia muncul ya di atas ini. Nama kendaraan motor, roda kendaraannya adalah 2. Ya, seperti itu. Sehingga kita sudah memiliki suatu tipe data record di dalam record, ya, record di dalam record. Terus dalam record ini bisa ada record lagi, bisa. Jadi tidak terbatas jumlah atau tingkat record ya di dalam record atau array dalam array ya, tidak terbatas. Nah, sehingga dalam sini juga kita bisa buat ada record lagi, ada tidak apa-apa, boleh. Ya, seperti itu. Ya, di dalamnya juga nanti bisa jadi ada array lagi, ya. Jadi ada record lagi, dalamnya ada array lagi dan itu boleh. Ya. Jadi Anda bisa membentuk struktur data ya, yang berbagai jenis struktur data sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi Anda boleh membuat seperti itu. Ya. Kemudian jadi dari struktur data record seperti inilah yang menjadi dasar dari pembentukan jenis pengembangan berorientasi objek ya, yang kita kenal sekarang ini. Ya, kita sering dengar. Jadi dalam suatu suatu data ya, seperti ini data dikumpulkan dalam suatu tempat ya. Dan termasuk juga fungsi-fungsi dan prosedur yang akan memproses data tersebut kita kumpulkan dalam satu tempat yang nanti disebut sebagai kelas. Ya, kelas. Nanti mungkin akan dipelajari ya dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi dasar-dasarnya adalah yang kita pelajari sekarang ini, yaitu ada record untuk mengumpulkan data-data atau nilai-nilai yang tipenya mungkin berbeda dalam suatu tipe saja. Kemudian juga kemarin kita sudah pelajari mengenai fungsi dan prosedur. Fungsi dan prosedur. Itu yang menjadi dasar nanti akan mempelajari pemrograman berorientasi objek, di mana tipe data struktur seperti ini yang mengumpulkan kumpulan field tersebut dalam dan juga dikumpulkan bersama dengan fungsi dan prosedur untuk memprosesnya, sehingga terbentuk yang disebut dengan kelas. Oke, sejauh ini silakan saya buka pertanyaan mengenai tipe data record. Ya, silakan yang mau bertanya.
Jadi contoh penggunaan record ya, kita bisa pakai misalnya dari algoritma pengulangan ya, pengurutan yang kita sudah pelajari kemarin. Kita bisa buat misalnya yang mau kita urutkan bukan hanya sekumpulan string ya seperti ini, misalnya adalah suatu record. Jadi record misalnya ya tadi saja mahasiswa type adalah record, oke, di mana dia memiliki nilai nama string dan usia integer ya seperti ini. Sehingga nanti datanya bukan lagi sekumpulan string, tapi sekumpulan mahasiswa. Kemudian ya kita harus isi dulu, misalnya nama seperti ini, namanya seperti ini, namanya. Kemudian dia juga harus punya usia ya. Jadi kita data 1.usia adalah misalnya 23, string ya, 23 integer. Kita coba isi juga data yang lainnya. Oke, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Dengan dia macam-macam ya, ada 19, 20 deh. Ada 19 di sini, ada yang 25, ada yang 26. Oke. Jadi sudah kita isi datanya, record, kemudian yang akan berubah juga tampilkan data ya. Tampilkan data bukan lagi array of string, tapi array of MHS type. MHS type. Oh yes, kemarin kalau nggak salah dia mengikuti urutan definisi ya, deklarasi. Sehingga kalau saya mau pakai di atas, maka harus didefinisikan dulu di atas dari penggunaan. Ya, kalau nggak salah kemarin seperti itu. Sehingga saya harus pindahkan tipe mahasiswa di atas sebelum dipakai di prosedur tampilkan. Yang berubah juga adalah prosedur tukar. Jadi karena datanya bukan lagi string, maka harus diubah menjadi tipe yang sesuai. Variabel penampung juga harus diganti. Ya. Kemudian algoritmanya yang berubah hanya pengujiannya ya. Jadi ini kita uji apakah data ke I itu lebih besar daripada terkecil. Berarti yang kita harus bandingkan sekarang kita harus tentukan yang mana yang akan dibandingkan. Misalnya kita mau bandingkan berdasarkan nama. Ya, maka data I ke nama, data I nama. Juga nilai terkecilnya adalah data ke indeksnya terkecil dot nama. Ya, setelah itu kita tukar. Kita coba apakah ini sudah bisa. Tidak bisa menulis variabel bertipe ini. Baris ke 15. Baris ke 15. Oh ya, dalam menampilkan juga tidak bisa langsung datanya I, karena datanya ini bertipe record. Maka kita harus tuliskan apa yang kita tampilkan. Misalnya nama, kemudian usia, gitu ya. Kemudian usianya juga datanya ke I, usia. Kemudian kasih spasi dikit. Ya, seperti itu. Kemudian antara data dan usia kita kasih koma saja. Ya, oke. Kemudian bisa dibaca. Saat itu coba eksekusi. Ya, jadi seperti ini. Karena kita ini descending tadi ya, masih descending. Coba kita ascending dulu. Berarti kita hanya tukar di sini. Kita eksekusi. Ya, dia akan mengurutkan berdasarkan ascending, secara ascending nanti hasilnya. Jadi dari yang kecil sampai ke yang besar.
Kemudian dia diurutkan berdasarkan berdasarkan nama. Nah, seperti ini. Jadi sehingga Andres, Budi, Chandra, Dedi, Zainuddin dari kecil ke besar. Jadi itu kita mengurutkan berdasarkan nama. Kalau kita mau mengurutkan berdasarkan usia misalnya, maka yang kita ganti hanya di sini. Jadi yang pengecekannya kapan kita tukar itu yang kita ubah. Yaitu yang kita akan tukar kalau usia yang ke I itu lebih kecil daripada usia yang terkecil sejauh ini. Seperti itu. Jadi kita ubah di sini, maka yang akan diurutkan nanti adalah berdasarkan usia. Nah, kita lihat sekarang, dia bukan lagi berdasarkan nama. Si Andres itu yang paling kecil tidak jadi di sini. Demikian juga Zainuddin yang paling besar tidak jadi di sini. Ya. Tetapi dia berdasarkan usia. Jadi usia yang paling kecil yang paling kiri. 19, 20, 23, 26, 25 sampai 26. Jadi seperti itu. Jadi itu bedanya atau itu cara menerapkan algoritma pengurutan pada suatu struktur data record. Ya, yang berubah aja seperti ini saja. Jadi kita cek apa yang dibandingkan. Ya. Kemudian ya jenis urutannya ascending descending kita tentukan pada kondisi penukarannya. Ya. Kapan dia ditukar. Yang lain sama aja, hanya tinggal kita ubah bahwa sekarang dia harus menentukan field mana yang akan diisi nilai, ya, field mana yang akan ditampilkan, ya, seperti itu. Jadi itu menggunakan atau menerapkan ya, algoritma pengurutan pada tipe data struktur. Ya. Kemudian ya silakan bisa dipakai untuk struktur dengan jenis apa saja ya, atau dengan jumlah field berapa saja. Kalau masih ada yang mau ditambahkan ya, seperti itu dan seterusnya, itu bisa dilakukan. Ya, jadi yang hanya dilakukan tadi adalah yang hanya harus disesuaikan adalah pada prosedur untuk menampilkan, ya, prosedur untuk menukar, kemudian juga pada algoritmanya. Ini yang paling penting pada algoritmanya. Oke, mungkin demikian mengenai record dan cara menggunakan record pada suatu algoritma, salah satunya algoritma pengurutan. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ikut codingannya Bapak. Ya. Cuman di saya kok masih error ya Pak? Yang codingan yang mana? Yang tadi Pak, yang pertama yang record, belajar record. Yang record. Yang masih. Oke. Yang kendaraan itu Pak. Ya. Boleh di share ya. Coba di share. Di share codingnya di sini. Jadi di bagian ini kita coba collaborate atau peer programming. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian nanti ada link ini, ya link ini. Itu Anda kirim ke grup. Ya, Anda klik kanan copy, kemudian kirim ke grup WhatsApp kita. Nanti saya akan coba akses dari situ. Oh iya tadi ya. Jadi tadi saya ulang kembali. Pilih di bagian bawah sini, ya bagian sini ada 3 titik. Kemudian pilih collaborate peer programming. Kemudian ada nanti akan diberikan link. Ya, kita tunggu ya. Oh iya Pak, ada Pak. Collaborate peer programming. Kemudian linknya di copy, dikirim ke grup WhatsApp kita. Ya, saya tunggu ya. Ya Pak. Ya. Ya, jadi ini saya akan coba buka session peer programming ya dengan teman Anda. Saya akan join sessionnya dia. Jadi ini sama persis dengan yang sudah diketik oleh teman Anda. Jadi ini contoh pair programming, memprogram beberapa orang sekaligus dalam suatu baris kode, dalam suatu source code, sehingga apa yang saya ketik di sini ini akan juga muncul di layar dari teman Anda. Ini muncul ya di layar kamu ya? Muncul Pak. Ya, bagus. Jadi ini contoh cara bekerja sama dalam membuat suatu source code. Ya, disebut peer programming. Oke, kita coba eksekusi yang katanya tadi ada kesalahan.
Nah, cara melihat errornya seperti ini. Kita cari ada yang fatal error atau error tulisannya, ya. Kemudian lihat di sini. Ini baris kodenya, ya. Jadi baris kodenya kita lihat baris ke-26. Ya. 26 kita lihat ya di sini. Kemudian juga ada yang nilai kedua ini nilai kalau nggak salah nilai kolomnya. Jadi kalau kolom ke 0 berarti barisnya di sini ya. Ini yang salah. Kalau kolom ke berapa nanti ke kanan dia. Jadi 1 2 3 hitung sampai kolom ke berapa disitulah letak errornya. Cuman di sini saya tidak dapat informasi kolom di bagaimana cara melihat kolomnya. Sehingga saya akan cari saja di baris ke-26. Dengan errornya adalah ya jadi membaca ini seperti ini. Diharapkan ada tutup kurung, tapi yang ditemukan itu adalah identifier atau variabel kendaraan. Kita coba baris ke-26. Jadi di sini kita lihat terus ke kanan. Oke. Jadi di sini nanti kita lihat ini ada hanya sedikit kesalahan ya. Jadi write line itu ini adalah satu argumen, satu nilai sendiri, nilai string. Kemudian ini argumen lainnya, ya, jadi tidak bergabung. Sehingga untuk dibatasi harus ditaruh dengan koma dulu. Oh. Ini Oh satu iya, Pak. argumen, kemudian ini argumen selanjutnya. Coba diperbaiki. Coba saya eksekusi, yang lain tidak bisa melihat tampilan kamu. Oke. Sekarang ada error. Juga 27 ada error juga ya. 27 ada error juga. Oh ya, yang sama ya. Jadi ini di koma. Kita coba eksekusi. Oke. 26 identifier not found. Kendaraan. Nah, sekarang errornya berbeda. Masih di baris sama 26 27. Errornya sama. Berbeda ya, bukan yang tadi lagi, tapi identifier tidak ditemukan kendaraan. Berarti variabel identifier ini tidak ditemukan. Nah, kita cari apakah ini sudah didefinisikan. Nah, tidak ada di sini. Yang dicari itu apa? Yang dicari itu variabel ini. Ya. Variabel ini. Di sini tidak ada variabel kendaraan di sini. Nah, mungkin yang dimaksud adalah kendaraan dari mahasiswa ini ya. Iya, Pak. Berarti ya harus ditulis lengkap. Mahasiswa 1 kendaraannya apa? Mahasiswa ke-1 kendaraannya apa? Ya, seperti itu. Iya. Nah, alternatif lain tadi karena kita sudah belajar with ya. Mungkin bisa juga with MHS1 do ya. Kemudian begin, kemudian n. Nah, baru kita boleh tidak perlu ketik lagi mahasiswa 1. Jadi boleh seperti yang tadi kamu tulis. Jadi itu alternatifnya. Ya, bisa ya? Oh iya, Pak. Ya bisa. Ya, kita coba eksekusi. Oke, sekarang dia pindah ke baris 30. Syntax error harusnya titik, ya, tetapi dapatnya titik koma. Baris berapa tadi? 30. 30. Ini. Oke. Ya. Jadi ini harus hati-hati. Setiap n itu harus ada pasangan bikinnya. Kalau ini pasangannya ini kan? Ya. Iya, Pak. Nah, ini pasangannya mana? Ini. Ya. Berarti nanti programnya langsung ditutup di sini, program utama. Nah, tidak ya. Ini harusnya tidak ada, tutup program utama itu di sini. Ya. Jadi ini juga bikin dari yang mana? Ya. Yang bawah, Pak. Ya itu. Ya. Nanti error juga ya. Karena program utama itu dari begin sampai n titik. Ya, ini ada begin tapi ini bukan beginnya program utama karena Oh program iya, utama iya, sudah iya, di iya. atas. Sehingga ini dihapus lagi. Ya, mudah-mudahan sudah tidak ada error. Oke, masih ada baris 40. Diharapkan tutup kurung tetapi didapatkan apa tadi itu? Oh, yang Identifier komanya lagi nama. kayaknya, Pak. Oh iya, yang tadi ya. Iya, Pak. Jangan lupa seperti itu.
Coba eksekusi. Identifier tidak ditemukan, nama, usia, alamat 40 41 42. 40 ya ini sama yang tadi. Ya. Tidak ditemukan ya. Karena mungkin Anda harus masukin dalam sini. Dalam bagiannya with ya. Seperti itu. Ya, baru dia bisa. Jadi yang harus diperhatikan adalah seperti ini. Kalau tidak pakai with, ya, kalau tidak pakai with, berarti Anda harus tulis lengkap. Tulis lengkap seperti ini. Ini tidak pakai with ya. Yaitu apa? MHS ke 1 titik. MHS ke 1 titik. Seperti itu. Kita coba. Ya, seperti ini. Jadi kalau tidak pakai with harus ditulis lengkap. Tapi kalau pakai with, maka boleh Anda tidak perlu mengetik bagian awal dari record. Ya, bahkan with-nya bisa begini ya. With MHS 1 dot kendaraan ya. Begini. Setelah itu N, jangan lupa. Sehingga tidak perlu ditulis sampai ini. Oh, tinggal namanya, Pak. Ya, jadi lebih singkat lagi boleh. Iya. Jadi tergantung di apa yang didefinisikan di with ini. Ya. Kita coba eksekusi. Ya, bisa ya. Jadi seperti tapi nama dan roda ini hanya boleh dikenali di sini di antara bikinan N. Kalau sudah di sini itu sudah error lagi, tidak dikenali nama, tidak dikenali roda. Ya. Jadi dalam scope ini saja dia dikenali. Ya, seperti itu. Ya, jadi seperti ini juga boleh nama, usia, alamat dalam scope ini. Sehingga nanti ini dianggap sebagai MHS 1 titik nama, MHS 1 titik usia, MHS 1 titik alamat. Ya, seperti itu. Hanya dalam scope ini. Di luar dari ini maka harus ditulis lengkap. Ya, bisa? Bisa, Pak. Oke. Ya, yang lain mengikuti ya, bisa mengikuti ya. Ya, jadi saya tidak pernah lelah untuk mengatur identasi seperti ini karena memang kalau Anda tidak atur ini akan tersesat dalam source code sendiri. Ya, dalam source code ini dibuat sendiri bisa tersesat. Ya, kalau tidak diatur seperti ini. Kalau seperti ini kan kita tahu, oh ini di dalam bagian N yang ini dan ini dalam bagian N yang ini. Kelihatan hanya dari identasi saja. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Jadi ya terima kasih. Jadi sudah memberikan kesempatan untuk teman Anda memberikan kesempatan untuk kita mencoba fitur collaborate programming atau peer programming. Jadi sangat baik ini untuk project yang dikerjakan bersama-sama dengan tim ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan mengenai record atau mengenai perulangan atau mengenai materi lain? Sebelum saya tutup. Belum ada ya?